Baiklah, kami akan persilakan Saudara Rudi untuk menyampaikan materi tentang bahaya hoax di media sosial. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan para siswa yang kami cintai dan kami banggakan dan kami sayangi. Perkenalkan, nama saya Syarudi Kurniawan, saya dari perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. Dengan ini menyampaikan materi tentang pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial di era digital ini. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkah rahmatnya kita hadir di sini. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan pidato dengan tema bijak bermedia sosial, kunci menghindari hoak di era digital, atau bisa disingkat bahaya hoak di media digital. Anak-anakku yang kucintai dan yang kusayangi, saat ini media sosial menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan dari kita. Baru celek mata udah buka HP. Baru mau habis selesai sholat udah minta bukakan HP. Dan hampir tiap hari kita buka Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, sampai Dracin kita buka. Tidak cuma cari hiburan, tapi juga kita mencari informasi dan berkomunikasi lewat media massa tersebut. Namun di balik kemudahan itu muncul ancaman besar berupa penyebaran hoaks atau informasi palsu. Saya akan memutar video tentang hoaks sekedar untuk memberi pengetahuan dasar apa itu hoaks. Itu hoax? Siapa yang mau tahu? Gimana misalnya kalau lo lagi asik-asik makan mie instan terus lo cek sosmed, orang lagi pada heboh nge-share berita ada koruptor dikutuk rakyat jadi ikan pari, ha? Iya sih, itu kabarnya bagus, tapi bikin kesel karena itu adalah hoax. Tapi sebenarnya apa sih hoax itu? Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu. Kata hoax berasal dari sebuah mantra hokus pokus yang biasa digunakan para pesulap di abad ke-16 atau semacam mantra abrakadabra. Jadi kayak pesulap, penyebar hoax mencoba membuat seseorang melihat suatu kebenaran menjadi kepalsuan atau sebaliknya. Masyarakat Telematika Indonesia pada tahun 2017 melakukan survei dan mencatat sebanyak 91,8% jenis hoax yang diterima responden berkaitan dengan politik dan SARA. Hoax-hoax ini paling banyak beredar di media sosial dan aplikasi chatting. Terus, dari 1.000 responden yang diteliti, sebanyak 30% menyatakan sulit untuk memeriksa kebenaran suatu informasi yang diterima antara hoax atau bukan. Lalu, gimana sih cara menangkal hoax? Berikut ini adalah beberapa cara menangkal hoax. Pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan biar hoaxnya banyak di-share dan lebih banyak orang yang membaca. Maklum, biasanya yang bikin berita hoax kalau nggak buat menjatuhkan kelompok tertentu ya buat nambahin pengunjung website biar banyak iklan, banyak duit gitu. Kedua, perhatikan alamat situs. Kalau ada link yang diberikan dalam suatu potongan berita, buka dan perhatikan isi-isinya. Kalau banyak berita yang gak berimbang, baiknya jangan percaya, apalagi situsnya abal-abal atau cuma pakai blog gratisan. Ketiga, periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Kalau lo dapat berita dari website yang gak jelas, coba cek lagi apakah media-media lain yang emang kredibel juga memberitakan. Keempat, periksa keaslian foto. Biasanya banyak penyebar hoax suka ngedit-ngeditin foto. Selain berita yang dikarang-karang, kadang penyebar berita hoax juga niat buat bikin foto yang diedit untuk meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di internet. Jebakan Batman sudah nggak laku lagi. Kini kita harus waspada jebakan hoax.
Jadi setelah kita mendengar tadi itu dirangkum oleh kebetulan Juki dan sebuah komik yang terkenal di Indonesia. Hoax itu adalah informasi yang tidak benar dan sengaja disampaikan untuk menyesatkan masyarakat. Biasanya dibuat dengan judul yang sensasional, memancing emosi dan membuat orang terburu-buru membagikannya tanpa memeriksa kebenarannya. Berdasarkan survei literasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia terhadap 10.000 responden di 514 kabupaten kota, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kemampuan literasi digital. Bahkan UNESCO menekankan pentingnya literasi media dan informasi untuk berpikir kritis serta menghadapi miskomunikasi dan disinformasi di internet. Jadi tidak cuma mis tapi dis. Dampak penyebaran hoax: 1. Menimbulkan kepanikan, mencegah persatuan, merusak nama baik seseorang dan memicu konflik di masyarakat. Contoh kasus itu hoax yang pada saat Covid itu banyak membingungkan, seperti penanganannya, kemudian ada yang bilang Covid itu palsu dan segala macam. Itu yang membuat penanganannya jadi susah. Ya seperti kata Om Juki tadi di video, cara menghindari hoax tuh coba dicek dulu sumbernya, apakah dari media yang terkenal, terkadang juga dari penyebar hoax itu mereka melintir, misalnya detik bukan .com tapi bla bla bla, sehingga seperti benar. Makanya harus dicek sumber informasi. Waspadai judul provokatif, kayak misalnya masjid diserang A, masjid diserang B, bahaya karena dia akan langsung masuk ke perasaan kita. Jangan lupa lakukan pemeriksaan fakta. Kalau kita punya teman di daerah yang misalnya dihebohkan, boleh ditanyakan. Jangan terburu-buru membagikan. Iya, jadi sebelum sharing kita harus saring dulu. Jadi saring dulu, benar tidak? Sebagai generasi muda, harusnya adik-adik ini menjadikan media sosial sebagai sarana belajar, berkarya, menyebarkan hal positif serta menolak penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Jangan cuman buka reel, jangan cuman buka short. Jadi harus menjadikan media sosial sebagai sarana belajar, berkarya dan menyebarkan hal positif. Kesimpulan, hoax merupakan ancaman nyata di era digital. Tidak hanya untuk orang-orang tua yang rentan, anak-anak muda juga rentan terhadap hoax. Jadi sebagai generasi muda dan juga ibu guru itu harus menyampaikan berita kebenaran, berpikir kritis, memeriksa fakta dan menjadikan pengguna media sosial yang cerdas, santun dan bertanggung jawab. Mungkin cukup itu dulu materi yang saya berikan. Terima kasih atas segala atensi dan perhatian dari Ibu Guru, Bapak, murid-murid sekalian serta mahasiswa yang hadir. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini saya serahkan kepada Ibu moderator lagi. Terima kasih kepada Bapak Rudi Kurniawan atas penjelasannya.